down, I know you got me, baby. Assalamualaikum. Benar ini kelas 10 RPL 1? Ya. Oke. Gimana kabarnya anak-anak? Sehat? Luar biasa. Boleh. Baik, sebelum lanjut ke materi, Bapak akan alangkah baiknya yaitu baca doa terlebih dahulu. Silahkan sebelum dimulai, silahkan dipimpin oleh KM-nya. Siapa KM-nya? Silahkan, Jabar. Silahkan. Sebelumnya teman-teman, mari kita baca doa sebelum belajar. Berdoa, dipersilakan. Berdoa selesai. Baik, terima kasih kepada Japar sebagai KM yang telah memimpin doa sebelum kita dimulai. Mudah-mudahan dengan kita berdoa di awal pembelajaran pada siang kali ini kita berjalan dengan lancar dan baik gitu kan. Oke, selanjutnya sebelum Bapak absen silakan boleh dirapikan terlebih dahulu untuk tempat duduknya. Yang belum terisi di depan, isi dulu. Sudah? Siap? Oke, sebelum lanjut ke materi, yaitu Bapak akan absen terlebih dahulu. Oke, siapa yang tidak hadir, coba acungkan tangannya. Oh, mohon maaf. Maksudnya yaitu yang tidak hadir. Siapa aja? Erwin, oke, Erwin tidak hadir. Siapa lagi? Suhelan, oke. Siapa lagi? Mahfud, oke, siap. Oke, untuk absen tadi ada 4 orang yang tidak hadir ya. Mudah-mudahan kedepannya tadi bisa hadir berkumpul atau belajar dengan kita. Oke, selanjutnya Bapak kan sudah menyuruh lah minggu kemarin untuk kalian seperti mempelajari ilmu tentang pentingnya ilmu bagi seorang muslim. Nah, untuk sekarang kita akan membahas tentang pentingnya ilmu bagi seorang muslim. Nah, sebelumnya juga minggu kemarin kan kita sudah membahas tentang ibadah haji. Nah, Bapak pengen mengulas terlebih dahulu nih. Barangkali anak-anak semua lupa lagi dengan materi yang sebelumnya. Silakan mungkin perwakilan saja bagi anak-anak semua yang bisa menjelaskan materi minggu sebelumnya apa. Silakan. Saya Pak. Silakan. Siapa namanya? Natasha. Oke, silakan. Rukun haji ada 6, yaitu ihram, wukuf di Arafah, tawaf ifadah, sa'i, tahalul, dan tertib. Oke, makasih Natasha. Oke, coba ulang sama Azhar. Coba ulang yang tadi disampaikan oleh Natasha. Tidak tahu? Wah, minggu kemarin tidak hadir ya? Kan Bapak suruh minggu kemarin itu harus hafalkan. Ini jangan dicontoh ya anak-anak. Oke. Nah, jadi ketika belajar tuh minggu kemarin kan Bapak suka suruh kan harus tetap menghafalin, harus tetap mempelajari lah, jangan sampai melupakan materi sebelumnya gitu. Oke, untuk minggu sekarang atau hari sekarang siang ini kita akan membahas tentang pentingnya ilmu bagi seorang muslim. Oke, boleh lanjut, kita lanjut. Oke, yang pertama yaitu pengertiannya terlebih dahulu ya. Untuk pengertiannya pertama, ilmu menurut pandangan Islam. Ilmu adalah cahaya yang menerangi jalan hidup. Ilmu adalah Islam, menempati peran yang penting. Ada banyak ayat Al-Quran dan hadis yang mengharuskan umat Islam untuk menguasai ilmu. Allah juga telah menjanjikan orang yang beriman dan memiliki ilmu pada posisi yang lebih tinggi derajatnya. Nah, jadi tentang ilmu itu bisa dilihat oleh anak-anak semua di depan, yaitu menerangi jalan yang hidup lah. Karena ketika kita mempelajari ilmu, kita akan mengetahui mana yang benar, mana yang salah gitu kan. Terus juga untuk ilmu itu banyaklah penjelasannya, tidak hanya dalam segi definisi mungkin secara istilah, secara ilmu atau secara seperti ahli sebagainya, tapi ada juga penjelasan nanti di slide selanjutnya yaitu pengertian atau seperti yang tercantum dalam Al-Quran dan di dalam hadis. Oke, mungkin Bapak pengen tanya terlebih dahulu lah perwakilan dari anak-anak semua satu orang, apa ilmu menurut kalian? Silahkan Dek Subhi, silahkan.
Apa ilmu itu? Secara singkat saja. Subhi silakan. Dari yang tidak tahu menjadi tahu. Ya, yang kita tahu Dari yang tidak tahu menjadi tahu. Oke, tahu enak berarti. Oke. Oke, itu mungkin untuk penjelasan ilmu menurut pandangan Islam. Oke, boleh dilanjut. Nah, untuk ayat dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang pentingnya ilmu, yaitu dalam Quran surat Toha ayat 114. Silahkan Bapak pengen anak-anak perwakilan saja yang membacakan ayat tersebut semuanya, karena ini yang di depan itu cuma sepenggal aja, tapi pengen silahkan perwakilan dibaca dengan Arabnya, dengan artinya juga. Silahkan yang mau baca siapa? Subhi, silahkan. Quran surat Toha ayat 114. Ayatnya Pak? Ya, ayatnya sama artinya. Ini cuma sepenggal aja ya, tapi Bapak pengen kalian atau yang perwakilan membaca Quran surat Toha ayat 114 secara full. Jadi di sini bisa dilihat sama anak-anak semua, itu ada ayat dalam Al-Quran tentang pentingnya ilmu. Sebenarnya banyak, yaitu ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang ilmu, tapi Bapak hanya mencantumkan satu saja gitu. Silahkan. Mau Jafar silahkan baca Quran surat Toha ayat 14, silahkan. Yang mana artinya maka maha tinggi Allah raja yang sebenar-benarnya, dan janganlah engkau Muhammad tergesa-gesa membaca Al-Quran sebelum selesai diwahyukan kepadamu, dan katakanlah ya Tuhanku, tambahkanlah ilmu kepadaku. Oke, terima kasih Jafar. Oke, belum dilanjut belum. Oke, tentang Al-Quran ini bahwa tafsir yang Bapak baca yaitu Allah SWT menyuruh Nabi Muhammad SAW untuk berdoa kepada Allah gitu kan. Jadi tentunya ketika kita menuntut ilmu itu benar-benar sangat penting lah gitu, karena Allah juga menyuruh kepada Nabi Muhammad gitu untuk seperti untuk berdamakan ilmunya. Jadi bagi anak-anak semua maka ilmu itu sangat penting. Jadi kalian harus cari dengan sebanyak-banyaknya, karena ketika kalian sudah mendapatkan ilmu itu banyak yang didapatkan, banyak positifnya gitu kan. Oke, selanjutnya di sini Bapak akan menjelaskan tentang hadis tentang berkaitan dengan ilmu. Salah satu hadis yang menyebutkan pentingnya ilmu yaitu menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim, hadis riwayat Ibnu Majah. Nah, tentunya menuntut ilmu itu bukan hanya untuk misalkan hanya pelajar atau hanya santri atau siapapun itu, tapi untuk walaupun kita misalkan pekerja lah, atau misalkan kita bukan pelajar bukan santri, tetap kita harus belajar, karena yang bisa dijelaskan di depan itu menurut ilmu itu wajib. Jadi jangan sampai ketika kalian misalkan udah beres sekolah, misalkan udah beres kuliah, kalian jangan sampai untuk menuntut ilmu tuh berhenti. Karena tadi gitu kan, untuk menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Jadi bukan hanya yang santri saja, pelajar saja dan sebagainya. Oke, boleh next. Terus mengapa ilmu itu penting? Nah, karena dengan ilmu kita dapat memahami ajaran agama dengan lebih baik dan dapat mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Dengan ilmu juga akan terjadi peningkatan kecerdasan, pengetahuan, keterampilan, dan keberhasilan dalam berbagai bidang. Nah, ilmu juga sangat penting ya. Dengan beberapa poin di depan, misalkan yang pertama itu meningkatkan kecerdasan. Karena ketika kita menuntut ilmu, yang asalnya kita tadi tidak tahu akan menjadi tahu gitu kan. Jangan sampai ketika kita menentukan sesuatu hal, kita tidak didasari dengan ilmu yang kita punya. Misalkan, contohnya lagi tentang keterampilan. Ketika kita mempunyai ilmu, kita punya keterampilan, misalkan dalam hal seperti dalam ilmu bidang kedokteran lah, atau misalkan dalam bidang ilmu olahraga dan sebagainya. Ketika kita tidak mengetahui ilmu, kita tidak akan tahu keterampilan tersebut. Oke. Selanjutnya keberhasilan dalam berbagai bidang. Walaupun kita seperti gimana ya, dalam menuntut ilmu, misalkan sekolah nih, kita tidak dijamin untuk menjadi berhasil gitu, tapi
itu menjadi bentuk usaha. Ketika kita belajar ilmu lah, ilmu pengetahuan apapun itu, kita kemungkinan suksesnya itu lebih besar karena kita mengetahui bagaimana ilmu tentang pengetahuan umum, tentang agama dan sebagainya gitu. Terus pengen tanya juga, perwakilan juga silahkan sekarang mungkin dari perempuan. Mengapa ilmu itu penting? Coba secara singkat aja kenapa penting, mungkin poin-poinnya selain dari ini apa? Atau boleh sama juga Bapak. Silahkan dari perempuan, silahkan mengapa ilmu itu penting? Kenapa silahkan? Silahkan. Apriani. Apa? Ilmu merupakan warisan para nabi. Ya. Menuntut ilmu adalah jalan menuju surga. Ilmu akan menjadi amal jariyah yang terus mengalir. Bahkan setelah meninggal dunia, ilmu lebih utama daripada ibadah lainnya seperti puasa, sunnah, dan sholat. Oke, beri tepuk tangan. Japar jangan ngantuk, Japar malah tidur. Astagfirullah. Jangan dicontoh ya anak-anak, Japar tadi tidur. Ketika kita belajar, kita harus fokus. Jangan sampai kita main HP, jangan sampai tidur. Kalau tidur, nanti udah beres pulang gitu ya. Japar? Oke, siap. Oke, kita lanjut. Oke, di sini yaitu tentang jenis-jenis ilmu. Untuk ilmu itu ada banyak ya, itu kan tidak hanya ilmu agama saja. Yang pertama yaitu ada ilmu agama. Dalam ilmu agama kita akan pelajari tentang syariat, akidah, dan etika Islam. Nah, dalam hal ini tentunya kita sebagai pemeluk agama Islam gitu kita harus mempelajari ilmu agama karena tentunya jangan sampailah ketika kita meninggal itu tidak seperti membawa ilmu apapun itu karena kita hidup di dunia itu harus punya landasan lah, harus punya seperti kita kenapa kita melakukan ini, karena ketika kita belajar ilmu gitu kan, yang belajar agama, kita akan tahu lah kenapa kita mengamalkan ini, kenapa kita tidak boleh mengamalkan ini dan sebagainya. Makanya kita perlu belajar ilmu agama seperti itu, paham? Oke. Selanjutnya yaitu ilmu umum. Misalkan contoh ilmu umum dapat yang dipelajari diantaranya adalah sains, teknologi, dan ilmu sosial. Nah, dalam hal ini misalkan kalau kalian belajar misalkan seperti tentang sains atau teknologi, ilmu sosial, atau contohnya yang lebih mengkerucut misalkan kalian belajar tentang ilmu kedokteran misalkan. Nah, kalian itu ketika dalam Islam sebagai muslim itu boleh-boleh saja gitu kan untuk mempelajari ilmu selain agama Islam. Ilmu selain ilmu agama boleh juga misalkan pelajari tentang ilmu matematika, ilmu tentang sosial tadi gitu kan, ilmu tentang teknologi, apalagi sekarang dengan kemajuan iptek gitu kan teknologi, kita juga harus seperti menyesuaikan lah, jangan sampai kita ketinggalan zaman. Di sini juga kita belajar agama, di sini juga kita belajar teknologi, karena kan zaman sekarang juga banyak lah pesantren-pesantren yang seperti menerapkan tuh teknologinya diterapkan lah, seperti pesantren-pesantren yang sudah maju lah. Jadi jangan sampai itu kita ketinggalan zaman. Walaupun kita belajar di agama, kita juga harus belajar dari ilmu umumnya gitu, seperti itu. Karena kan tiap orang pasti cita-citanya berbeda-beda ya. Karena tidak semuanya pasti menjadi seorang ustadz, kiai. Karena setiap orang masih berbeda lah. Mungkin untuk Mikail cita-citanya jadi apa? Ustadz. Oh, itu berarti ilmu agama. Berarti Rama mau apa? Dukun. Jangan gitu kamu. Dan itu hal yang dilarang sama agama, itu gak boleh ya, itu musyrik ya boleh kalau gitu. Anda pakai kopiah jadi jangan. Oke, selanjutnya siapa dari cewek pengen tanya? Aisyah, apa cita-citanya? Jadi guru matematika. Oke, guru matematika. Oke, nanti untuk kuliahnya ke jurusan matematika ya, jangan ke jurusan PAI nanti. Jadi kalau bisa guru matematika, nanti kuliahnya ke jurusan matematika. Karena ketika kita kuliah nanti, kita kan kalian kelas 10 ya, nanti kalian kuliah itu harus sesuai dengan kepengen kita gitu. Jadi ketika nanti kita ngajar harus linear tuh sesuai dengan jurusan sebelumnya gitu. Jadi kita misalkan nih guru PAI, kita berarti ngajarnya ke PAI nanti dari sekolah. Jangan sampai ketika kita PAI sekarang lulusan SPD kita ngajar matematika, IPA, nah seperti itu. Jadi ya nanti Aisyah mau jadi guru matematika, kuliahnya jurusan matematika ya, jangan PAI. Oke? Betul apa betul? Betul. Oke, selanjutnya yaitu yang terakhir ilmu praktis. Nah, keterampilan dan pengetahuan untuk kehidupan sehari-hari. Nah, ketika kalian
ketika misalkan bersosial ya dengan masyarakat, misalkan atau ikut seperti organisasi di luar, karang taruna dan sebagainya, kalian bakal mendapatkan ilmu-ilmu yang tidak dipelajari ilmu agama. Misalkan dari segi sosial kalian mempelajari ya tentang bagaimana menghargai anak yang lebih kecil, itu kan yang lebih kecil dari kita, atau menghargai yang lebih besar daripada kita. Jadi tentang ilmu praktis itu berjalan ketika kita berkehidupan sehari-hari seperti itu. Oke, lanjut selanjutnya yaitu sumber-sumber ilmu. Nah, dalam sumber-sumber ilmu itu banyak ya sumbernya. Ada banyak sumber-sumber ilmu yang bisa didapatkan, yaitu yang pertama Al-Quran dan hadis. Ilmu agama berpegang teguh pada pedoman Al-Quran dan hadis. Nah, tentunya Al-Quran itu dan hadis sebagai pedoman kita, sebagai buku panduan kita. Contohnya, misalkan Dek Japar misalkan mau beli helikopter misalkan, kan tentunya Dek Japar harus mengetahui atau punya buku panduannya kan, karena kita sebagai acuan lah bagaimana nih menghidupkan helikopter ini. Nah, sama seperti itu kita juga hidup gitu kan di dunia, kita harus punya pedoman lah, harus punya acuan itu kemana, yaitu ke Al-Quran dan hadis. Nah, seperti misalkan Japar pengen helikopter beli misalkan, Japar harus mengetahui dulu bagaimana nih cara menghidupkan helikopternya dan sebagainya gitu, paham? Atau contoh lagi misalkan De Subi misalkan teh mau beli HP iPhone misalkan teh nih, nah sebelumnya HP Subi teh De Subi itu Android misalkan, tentunya kan harus biasanya kalau beli HP baru kan suka ada buku panduan ya. Nah, sama seperti itu. Jadi harus kita punya buku panduan gitu. Selanjutnya pendidikan formal. Ilmu agama juga bisa dipelajari di pendidikan formal beserta ilmu lainnya. Jadi pendidikan kan ada banyak ya. Ada pendidikan formal, terus non formal dan informal. Pendidikan formal itu di sekolah kayak misalnya dari SD sampai kuliah. Untuk non formal itu kayak les mungkin ya dan sebagainya. Terus ini formal, informal itu seperti di keluarga, di rumah gitu tah dengan orang tua, itu pendidikan formal itu kan. Terus selanjutnya pengalaman dan observasi. Ilmu praktis juga bisa didapat dari pengalaman pribadi ataupun dengan observasi. Nah, jadi yang tadi Bapak sampaikan, ketika nanti kalian berkehidupan sehari-hari berusaha dengan orang lain, ilmu kalian tuh bakal bertambah, tidak hanya didapatkan ketika di sekolah saja. Karena kan tadilah ketika kita bisa menghargai yang lebih kecil, bisa menghargai yang lebih besar dan sebagainya. Oke, next. Tanggung jawab seorang muslim. Oke, tanggung jawab seorang muslim adalah menurut ilmu tidak terbatas usia karena mencari ilmu sepanjang hayat. Selain mencari ilmu juga, seorang muslim wajib mengamalkan ilmu tersebut dan mengajarkannya kepada yang lain. Oke, jadi ketika kita menuntut ilmu itu bukan hanya untuk yang masih muda saja gitu, atau misalkan yang harus udah tua, enggak juga. Jadi kita dari lahir gitu kan, kita sudah mengerti lah, kita sudah balik, kita harus mencari ilmu lah. Jadi tidak ada batasnya. Karena kan contohnya lah, misalkan sekarang tuh kalau mencari ilmu tuh misalkan sampai SMA saja atau sampai kuliah saja. Walaupun kita sudah keluar SMA, kita juga harus tetap mencari ilmu. Jadi sekolah tuh atau kuliah tuh bukan menjadi patokan, jadi batasan. Jadi walaupun kita udah beres sekolah SMA, udah beres kuliah, itu tetap belajar seperti itu. Misalkan Japar umurnya sekarang berapa? 3 tahun. Kalau 3 tahun 15? Oh 15, masih kecil ya. Terus Rapi berapa tahun Rapi? Saya 14. Nah, ya 14 ya Bapak lah. Nah itu walaupun Rapi Japar sudah tua, misalkan sudah 70 tahun, 60 tahun atau udah ya kakek-kakek lah gitu kan maksudnya teh, harus tetap belajar ya. Siap Japar? Ya harus datang ke masjid gitu kan, adan gitu, takomat. Ya, harus itu mencari ilmu, misalkan majelis dan sebagainya. Oke, terus juga wajib juga mengamalkannya. Misalkan kita mengetahui ini hukum judi online misalnya teh, bahwa judi online itu gak boleh lah, jangan. Nah, tapi tidak mengamalkannya. Nah, jangan seperti itu. Jadi ketika kita tahu itu usahakan sambil mengamalkannya gitu ta. Di sini ada yang suka judol gak? Mikael? Astagfirullah Mikael. Jangan gitu Mikael. Karena judol itu seperti pembodohan lah gitu maksudnya teh. Ketika di awal tuh pasti dimenang-menangkan lah, tapi ketika di akhir-akhir itu pasti dijatuhkan. Jadi jangan judol ya Mikael, berhenti ya. Ya jangan diulangi lagi ya.
Oke. Terus juga mengajarkannya atau memberikan ilmu tersebut ke orang lain, karena tugas dakwah itu bukan hanya ustadz saja, habib saja, terus ulama saja gitu. Karena dakwah itu bukan profesi, apapun profesi kita wajib berdakwah. Walaupun misalkan nih Japar sebagai penjual pentol misalkan teh, terus misalkan Rama sebagai servis HP, tetap berdakwahnya Japar itu. Misalkan di sini ayah jadi perawat, misalkan perempuan, misalkan tadi Aisyah sebagai guru matematika harus tetap wajib berdakwah gitu ya. Jadi dakwah itu bukan profesi, tapi apapun profesi kita wajib berdakwah. Paham? Betul apa betul? Oke. Lanjut. Selanjutnya dampak positif ilmu. Dampak positif dari ilmu kita dapatkan, terutama ilmu agama, adalah memperkuat iman dan takwa. Selain itu juga ilmu dapat mempengaruhi setiap keputusan dan diambil bisa lebih bijaksana dan membuat masyarakat lebih maju dan inovatif. Nah, jadi dampak positifnya banyak lah, tapi salah satunya mungkin bisa di depan dilihat. Jadi ketika kita melakukan sesuatu nih, ketika kita punya ilmu, kita pasti lebih bijaksana lah. Misalkan ketika kita ada makan sesuatu, misalkan teh makan apa, atau misalkan melakukan misalkan ada ular nih contohnya nih ya, ada ular misalkan teh, ada ular di dekat kita. Kalau misalkan kita tahu ilmunya gitu, ilmu menghadapi ketika ada ular, kita mungkin seperti bawa tongkat misalkan teh, terus ngajejekeun atau kumalah. Tapi kita tidak tahu ilmunya, ya dicepengan euy itu tah. Tapi kan kalau kita sebagai yang tidak biasa dalam hal itu, kita harus tahu ilmunya bagaimana menghadapi kita ada ular. Beda lagi kalau ke Panji gitu kan, Panji petualang, tahu Panji? Oh. Nah, kan itu suka nangkap ular ya, ular apa? King Cobra gitu kan. Nah, King Ajhar gitu kan. Iya, jadi ketika kalian mempunyai ilmu, ketika kalian mengambil putusan, yaitu akan lebih bijaksana seperti itu. Oke, next. Selanjutnya tantangan dalam menuntut ilmu. Ada beberapa tantangan yang harus dihadapi, yaitu rasa malas gitu kan, incaran sosial media, kurangnya akses di beberapa daerah terpencil, dan ketidakpedulian mengenai pentingnya ilmu. Misalkan tadi jangan sampai malas ya, seperti ada Japar tadi malah ngantuk gitu kan. Terus tadi malah gencatan sosial media, malah main HP seperti tadi siapa tadi teh? Rapi gitu kan, tadi main HP. Nah, jadi usahakan ketika belajar itu benar-benar fokus gitu kan, jangan sampai main HP gitu kan. Seperti tadi kan Itu Nurhayati main HP. Nah, jangan sampai gitu ya. Jadi kita tuh harus fokus belajar. Jadi jangan sampai kita pulang tuh sia-sia gitu. Paham? Okay. Next, boleh? Selanjutnya sebelum kesimpulan, Bapak pengen mungkin bagi kelompok dulu, kelompok cowok dan kelompok cewek gitu kan. Silakan untuk soalnya, boleh catat dulu, boleh catat boleh. Kelompok cowok dan kelompok cewek. Oke. Untuk pertanyaannya, apa keutamaan dari menuntut ilmu? Oke. Bapak kasih waktu 5 menit. Silakan untuk ininya, nanti perwakilan aja ya, dari cowok 1, dari cewek 1 gitu. Oke. Oke, udah 5 menit. Oke. Silahkan. Mau perempuan, cewek dulu atau cowok dulu? Cowok dulu. Oke. Silahkan untuk perwakilan dari cowok, perkenalan dulu, namanya siapa? Silahkan. Ya. Menuntut ilmu memiliki banyak keutamaan. Ya, betul. Di antaranya Allah akan memudahkan jalan menuju surga bagi mereka yang menuntut ilmu. Ya. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang menuntut ilmu. Ilmu pengetahuan dapat membantu manusia untuk membedakan antara benar dan salah. Ya. Ilmu pengetahuan dapat membantu manusia untuk memahami kewajiban sebagai manusia yang bertakwa. Udah? Oke, tepuk tangan dulu untuk Rapi. Oke. Terima kasih dari Rapi yang sudah mewakilkan teman-temannya untuk menjawab pertanyaan tadi yang Bapak sampaikan. Selanjutnya kelompok dari cewek, silahkan. Siapa? Ya, Pak. Silahkan. Menuntut ilmu
Ya. Ilmu pengetahuan dapat Membantu apa? dapat membantu manusia untuk bermanfaat bagi keluarga dan sekitarnya. Ya, terus? Keutamaan orang-orang berilmu yang mengamalkan ilmunya atas orang yang ahli ibadah adalah seperti utamanya bulan di malam purnama atas semua bintang-bintang lainnya. Lalu ilmu merupakan warisan para nabi. Mengajarkan ilmu yang dipelajari dapat menjadi manfaat yang langgeng bagi orang tersebut. Oke, udah? Oke, tepuk tangan dulu. Oke, untuk kelompok tadi sudah ya. Baik, untuk selanjutnya sebelum membaca kesimpulan, Bapak harap itu kan tadi apa yang disampaikan oleh Bapak bisa mengerti gitu kan. Apabila misalkan ada yang ingin bertanya, silakan ada. Oh, tidak ada. Oke, makasih. Oke. Nah, baik, karena kita sudah sore ya, gitu kan, sudah sore. Karena sebentar lagi hujan, jadi makanya untuk siang kali ini kita tidak ada untuk sesi tanya jawab ya, karena udah sore juga gitu kan. Oke, untuk nanti akan dibahas lagi. Sebelumnya pengen coba siapa yang pengen membaca kesimpulannya, silahkan. Siapa yang bisa, silahkan. De Ajis, silahkan. Jadi kesimpulan dalam ilmu ialah cahaya yang menerangi jalan hidup. Ilmu dalam Islam menempati peran yang penting. Oke, tadi terima kasih kepada Ajis yang telah menyampaikan ilmunya, kesimpulannya. Nah, untuk selanjutnya Bapak beri tugas ya, ke depan. Oke. Untuk tugasnya yaitu menghafalkan Quran surat Al-Baqarah ayat 111. Saya dulu. Oke, coba Pak. Tapi tetap kalau juga harus gimana yang sudah tugas, karena kan biar kalian tuh nanti kalau diberi tugas mah biar di depan itu apa tadi Quran surat Toha ayat 11 gitu. Jadi kalian tuh biar tahu kan tadi yang Bapak sampaikan, kalian harus semangat belajar tuh. Nanti itu kalian harus semangat gitu. Siap? Siap. Oke, untuk selanjutnya tadi akan dibahas untuk minggu depan, yaitu membahas tentang kurban. Nanti minggu depan akan belajar kitab kurban. Kita akan kurban, kita akan beli sapi ya, beli sapi nanti kita akan langsung kurbankannya gitu kan. Nanti kita akan kurbankan, belajar langsung praktek langsung kurban ya. Siap, ya Pak? Ya. Oke, mungkin sekian yang Bapak bisa sampaikan. Terima kasih anak-anak semua. Sampai bertemu kembali ya. Senang gak belajarnya? Oke, berarti tambah lagi waktunya. Udah sore yang pulang ya? Ya. Yang saja yang Bapak bisa sampaikan, mudah-mudahan adik-adik anak-anak semua sehat selalu. Amin. Bapak juga dilancarkan rezekinya. Amin. Mudah-mudahan naik haji. Amin. Kurban. Amin. Umroh.